Jadi ada beberapa prinsip fisika terkait kursi roda. Yang pertama, hukum Newton 1 atau inersia. Kursi roda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali jika ada gaya yang bekerja padanya. Oleh karena itu, diperlukan gaya untuk mendorong kursi roda dan membuatnya bergerak. Yang kedua, hukum Newton 2 atau gaya dan percepatan. Semakin besar gaya yang diberikan pada kursi roda, semakin besar percepatannya. Namun, perlu diingat bahwa gaya yang terlalu besar dapat menyebabkan pasien terjatuh atau mengalami cedera. Yang ketiga, hukum Newton 3 atau aksi dan reaksi. Ketika mendorong kursi roda, gaya yang diberikan akan diikuti oleh reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa gaya yang diberikan tidak terlalu besar sehingga tidak menyebabkan pasien terjatuh. Yang keempat, gesekan. Gesekan antara roda kursi roda dan permukaan lantai dapat mempengaruhi gerakan kursi roda. Semakin besar gesekan, semakin sulit untuk mendorong kursi roda. Yang kelima, momen. Momen yang diberikan pada kursi roda dapat mempengaruhi gerakannya. Semakin besar momen, semakin besar gerakan kursi roda. Baik Pak, kita cek suhu dulu ya. Permisi Pak. Yang kedua adalah penerapan konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan panas melalui suatu benda tanpa adanya partikel secara nyata. Artinya, proses perpindahan panas melalui kontak langsung dengan dua benda atau media. Pada penerapan konduksi dalam keperawatan, contohnya adalah mengukur suhu tubuh pasien menggunakan termometer digital. Saat pengukuran, suhu tubuh pasien yang tinggi mengalir atau berpindah ke suhu yang lebih rendah, yaitu sensor termometer. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan suhu yang mendorong aliran panas, sehingga termometer dapat mengukur suhu tubuh pasien dengan akurat. Kita ngetensi dulu ya Pak. Oke, yang berikutnya itu adalah fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap, dapat berupa gas atau cairan. Berikutnya ada jenis-jenis fluida. Yang pertama itu cair. Dan di sini di mana memiliki volume tetap, bentuk dapat berubah. Contohnya seperti air, minyak atau darah. Yang kedua adalah jenis gas, di mana bentuk dan volume dapat berubah sesuai dengan tekanan dan suhu. Contohnya seperti udara, uap air, dan gas lainnya. Penerapan prinsip fluida. Mengukur tekanan darah menggunakan speed manometer adalah contoh penerapan prinsip fluida dalam tubuh, karena darah merupakan fluida yang mengalir melalui sistem pembuluh darah.